Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kurikulum ketidakbahagiaan ini yaitu adalah karakter atau karakter, sifat, ya, atau perilaku, ya, yang akan menjauhkan kita dari rahmat atau barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat dua gelas nih dipegang oleh anak ini, Bapak Ibu, di gambar itu. Yang tadi kita bahas di awal itu adalah gelas yang airnya jernih, bersih. Kalau kita minum dia akan memberi manfaat kepada kita, memberikan sehat kepada kita, ya, segar. Dan sebelah kiri dia memegang air yang kotor, keruh. Ya, kalau diminum maka dia akan membuat kita sakit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan memberikan penyakit kepada diri kita. Jadi yang tadi kita minum, yang awal tadi kita minum, yang kiri ini harus kita buang. Kalaupun dia ada di dalam diri kita, harus kita keluarkan dan kita buang. Jadi dua perilaku, dua simultan secara bersamaan, minum dari gelas yang jernih dan membuang air yang keruhnya, ya, air yang tidak sehat, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi itu akan menjamin kesejahteraan, kebahagiaan kita menjalani apalagi profesi kita yang sangat mulia, yaitu sebagai guru. Apa dia gelas yang keruh ini? Ya, apa kurikulumnya nih yang ketidakbahagiaan ini yang harus kita hindari dan kita buang? Jadi Bapak Ibu, di atas alam semesta ini cuma ada satu makhluk, ya, yang memang sudah divonis dia terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkunci sudah kebarokahannya itu. Nggak ada lagi dia. Nggak ada memiliki keberkahan. Tidak ada kesempatan lagi untuk memiliki keberkahan dia. Jadi ini sebetulnya sederhana sekali, ya. Kalau satu makhluk ini kemudian sifat-sifatnya dan turunan-turunan sifatnya kita ikuti, baik secara sadar maupun tidak, nanti kita buka apa saja sifat dia, maka itu akan memberi dampak dalam kehidupan kita. Terkunci keberkahan itu. Ya, terkunci keberkahan. Maka itu mungkin ada orang akan bilang gini, kunci rezeki misalkan sodako, sholat malam, dan lain sebagainya, termasuk mengajar. Mengajar orang lain itu barokah sekali. Tapi kenapa tidak bisa kebuka keberkahannya itu? Karena kuncinya, pintu keberkahannya sudah ada di hadapan mata kita. Mengajarkan orang, mengajarkan ilmu. Ya, di pertemuan pertama dulu saya katakan bahwa semua ilmu itu adalah dari Allah. Tidak ada dikotomi. Baik Bapak Ibu yang mengajar akuntansi, mengajar elektro, mengajar apapun itu, semua itu kalau kebaikan kepada umat manusia, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa tidak membuka keberkahan? Karena itu pintunya ada, cuma kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada. Kuncinya itu dua, Bapak Ibu. Yaitu tadi yang di awal kita bahas, yang pertama, ya, kebahagiaan. Sekarang sebaliknya, yang harus dibuang adalah karakter dari satu orang makhluk ini, bukan orang, ya, satu makhluk ini, ya, yang surprisingly secara mengejutkan ternyata saya merasa itu sering ada dalam hidup kita, ya. Saya juga, Bapak Ibu, saya juga. Jadi apa nggak ketutup tuh keberkahan hidup kita kalau kita ikut dia nih, ya, ikut sifat dia ini, Bapak Ibu. Oke, karakter dia ini. Pelan-pelan kita buka. Langsung saja saya cepat, ya, mudah-mudahan bisa kita nanti diskusikan. Silahkan Bapak Ibu kalau yang buka Quran, yang buka mushaf, silahkan surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-12 dan ayat ke-13, ya. Awal untuk pertama, ya. Sifat pertama, karakter pertama. Kalau ada, langsung terkunci keberkahan hidup kita. Terkunci Bapak Ibu. Ya, jadi kita gimana pun juga, ini luar biasa, ya, saya buktikan betul-betul, ya. Orang kalau punya sifat ini, sholat rajin, sodakoh rajin, tapi nggak berkah hidupnya, nggak barokah, ya. Sama seperti tadi kita bicara soal guru di Sumatera Barat tadi, LC gelarnya dari Al-Azhar University. Kalau Bapak Ibu ketik ini untuk pelajaran kepada kita, di YouTube tuh masih ada video dia itu memperkenalkan sekolahnya SMP IT Al Hijrah itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kurang fasih apanya. Ya,
lulus dari Al-Azhar, punya hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi nggak barokah hidupnya. Nggak barokah hidupnya. Ya. Dan nanti setelah kita paparkan semua empat kategori ini, 4 kurikulum ini, 4 sifat karakter yang asalnya dari iblis ini, kita akan tahu. Pasti orang punya itu. Yang tadi disebutkan tadi, ada Bu Anik, ada Prio, dan ada Sukron tadi itu, yang di SMP IT Al-Hijrah di Sumatera Barat tadi itu, Bapak Ibu. Nah, oke, yang pertama. Karakter yang pertama, Quran surat ke-7 ayat ke-12. Kalimat Allah ketika malaikat diminta untuk sujud ke hadapan Nabi Adam, ya. Ada satu makhluk yang bukan malaikat berada di situ, ya, dia jin, dia bukan malaikat, ya. Kalau kita baca ayat 11-nya, kalau kita baca ayat 11-nya seolah-olah dia malaikat, ya. Fasajadu illa iblis gitu. Ya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalau baca ayat itu saja seolah-olah iblis itu malaikat. Ya. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, Quran surat ke-18 ayat 50, surat Al-Kahfi ayat 50, kalimatnya hampir sama. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari golongan jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Baru di situ dijelaskan. Ya, inilah hebatnya Al-Quran, ya. Jadi beberapa tema itu tersebar di dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita fokus ke ayat 12-nya. Ketika iblis tidak mau sujud, para malaikat sujud. Iblis satu, padahal dia bukan malaikat. Dia ada di situ, tapi dia nggak mau sujud. Kata Allah kepada iblis, Auzubillahi minasyaitonirrajim, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal tadi saya yang perintahkan untuk sujud. Kenapa kamu nggak mau? Ya. Qala, kata iblis, ini dia. Qala, jadi kalimat qala ini menunjukkan perkataan iblis dan itu menunjukkan karakter dia. Ya, sifat dia, karakter dia. Dan karena karakter inilah, karena sifat inilah Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dirinya dan keberkahannya terkunci. Ya. Perhatikan kalimat dia bilang begini. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya kan lebih baik daripada dia, daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Perhatikan, mohon perhatian baik-baik Bapak Ibu. Iblis itu masih percaya Allah itu pencipta. Dalam kata lain, iblis itu dia beriman bahwa Allah pencipta. Percaya dia. Buktinya dia bilang, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Percaya dia. Bahkan pada ayat berikutnya dia minta dipanjangkan umurnya kepada Allah. Qala fahmid minha fama yakunu laka an tatakabbara fakhruj innaka minas saghirin. Pada ayat ke-14-nya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Dia tahu bahwa umur yang panjangkan Allah. Tapi dia punya satu sifat, Bapak Ibu, yaitu ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dan mohon perhatian, ukuran yang diambil oleh iblis dalam hal ini, dan ini kita langsung bisa implementasikan dalam kehidupan kita, ukurannya, mohon catat baik-baik, ukurannya boleh jadi benar. Karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Boleh jadi api lebih baik daripada tanah. Boleh jadi. Ya, boleh jadi. Tapi masalahnya, ketika Allah sudah memerintahkan, itu sebabnya di awal Allah katakan, kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Kalau sudah Allah yang perintahkan, logika yang lain, logika kita yang boleh jadi benar, harus tunduk kepada Allah. Ya, harus tunduk kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini luar biasa loh. Ini kita nih, jadi begini, maksud saya begini. Saya pengen direct saja kepada kehidupan kita. Contoh misalkan kita buka Quran surat yang sama, surat ke-77. Ini belum ada saya masukkan di dalam slide ya. Ini supaya kita langsung to the point masuk ke dalam contoh kehidupan kita. Quran surat ke-7 di penghujung ayat 199. 199 ya. Surat yang sama di ujungnya yaitu 199.
Bapak Ibu. Jadi Al-A'raf itu 206 ayat. Nah, ini 199 ya. Kalimat Allah gini, tolong perhatian, itu ayat itu luar biasa itu kalimat. Ini sama seperti polanya yang dibuat iblis ya, sama nih. Maksudnya kalau kita tidak lakukan sama seperti itu. Jadi begini, kata Allah begini. 199 dari surat Al-A'raf ya. Kalimat Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf. Khuzil afwa. Kalimatnya umum sekali dan tidak ada syarat. Jadilah kalian pemaaf. Khuzil afwa. Tidak dikatakan kalau kalian dalam posisi benar, jadilah pemaaf. Tidak. Kalau kalian dalam posisi salah, jadilah pemaaf. Tidak. Kalau kalian lebih tua daripada adik kalian, jadilah pemaaf. Kalau kalian kebetulan adik, minta maaf duluan. Kalau kebetulan kakak, minta maaf. Enggak. Tapi khuzil afwa. Khuzil afwa, umum sekali. Itu logika Allah. Logika kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sering menemukan seperti itu. Makanya tadi ya, masih terkait dengan din dan milah tadi. Orang sholat nggak tinggal, ngaji ikut. Tapi apa? Nggak bisa memaafkan adiknya. Tahunan nggak bicara, nggak ngomong sama adiknya. Nggak mau ngomong sama adiknya. Kenapa? Sakit hatinya. Adiknya pernah ngomong sesuatu yang membuat dia sakit hati. Begitu diajak, begitu ditanya kenapa ibu nggak mau memaafkan adik ibu, dia ngomongnya begini Ustadz, ini dia nggak tahu, nggak sadar dia dulu siapa yang nolong dirinya, dulu siapa yang begini, dulu siapa yang begitu. Nah, terus kita sampaikan ayat khuzil afwa, memaafkan itu nggak perlu benar atau salah. Kalau Anda maafkan duluan, walaupun Anda benar, khuzil afwa, logika Allah yang Anda pakai. Ya. Masa saya harus minta maaf duluan, saya kakaknya. Ya. Saya kakaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Logika yang hampir mirip dengan iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Karena yang iblis pakai, ukurannya adalah saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kalau kita, saya senior. Saya duluan, saya kakaknya. Masa saya yang minta maaf kepada dia? Padahal Allah katakan, logika Allah, khuzil afwa. Jadilah kalian pemaaf. Nggak ada syaratnya di situ. Nggak ada syaratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka itu nggak barokah hidupnya orang begitu. Ya, saya Masya Allah sering betul saya ketemu orang seperti itu Bapak Ibu. Wallahi demi Allah. Ya, wallahi. Orang sakit kanker ini, sakit kanker itu, sakit macam-macam. Ujung-ujungnya begitu dicari-cari nggak bisa memaafkan. Nggak bisa memaafkan Bapak Ibu. Ya. Betul dia posisi yang benar, betul. Tapi maaf itu nggak ada syaratnya. Memaafkan itu nggak ada syaratnya. Ini lihat ayatnya nih. 199 dari surat ke-7. Kalau Anda mau memaafkan, Anda menjalankan perintah Allah. Anda mengikuti logika Allah. Dan keberkahannya milik Anda. Milik kita. Gitu ya. Kita posisi benar. Kita dizolimi umpamanya. Adik kita bicara dengan bicara yang menyakiti kita umpamanya, ya. Tapi kita yang menjalin hubungan duluan, datang, memaafkan, memperbaiki, gitu ya. Tidak melihat saya lebih tua, saya kakaknya, ya. Karena itu perilaku iblis. Ana khairun minhu, dengan cara dia mengukur. Kalau iblis mengukurnya pakai diciptakan dari api, ini dari tanah, ya. Hati-hati, ini ada lahir duluan, senioritas, saya lebih senior, ini enggak ini, macam-macam Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu nggak kehebatan Rasulullah itu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain? Ya. Salah satu kehebatan beliau adalah satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang memanggil pengikutnya, memanggil murid-muridnya, memanggil kaumnya dengan kalimat sahabat. Sahabat, Bapak Ibu. Satu-satunya nabi. Nabi-nabi lain memanggil pengikutnya kaumku, ya qaumi, ya qaumi. Ya. Hawariyin Nabi Musa. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ya, kaumku. Itu kan berjarak. Ya, pengikut dengan nabi, pemimpin dengan yang dipimpin. Begitu Rasulullah, beliau memanggil pengikutnya dengan sahabat. Contoh Quran surat ke-9 ayat 40 itu. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, Bapak Ibu,
Ya, dekat sekali, dekat sekali. Ya, padahal jaraknya, padahal levelnya jauh. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat ini luar biasa. Sifat ini luar biasa. Maka itu Allah stempel sifat ini dengan kalimat takabur pada ayat ke-13-nya. Mohon perhatian di situ kalimat Allah, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kata Allah, kamu sekarang keluar dari surga ini. Tidak sepatutnya di dalam surga ini ada yang takabur, ya, tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Jadi kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, ya sorry, mohon maaf ya, saya akan to the point saja. Ya, saya merasa kita sama-sama senasib sepenanggungan. Saya dulu begitu, saya bertanya-tanya kenapa profesi saya sebagai guru tapi tidak barokah, ya, tidak memberikan kesejahteraan yang cukup, padahal itu jaminan Allah. Ya, di sini jawabannya, Bapak Ibu. Begitu kita merasa lebih baik dari orang lain, ya, dari orang lain, maka disitulah kita menjadi takabur, Bapak Ibu. Senioritas. Nah, itu yang sering terjadi itu ya, senioritas. Yes. Salah satunya ya dalam konteks kita. Oke. Jadi gini, tapi ada bedanya antara takabur dan percaya diri. Nah, ini tipis sekali, tipis betul-betul. Di area-area yang tipis inilah iblis bermain, Bapak Ibu. Maka ini kurikulum ini penting untuk kita telisik sampai ke dalam. Tahu, harus kita tahu nih batasnya di mana. Ada bedanya antara takabur dan percaya diri. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, surat ke-12 surat Yusuf ayat ke-55, ketika beliau menawarkan dirinya menjadi menteri keuangan, wazir, ya, di negeri ketika itu, ya, beliau mengatakan begini, qala ja'alni ala khazainil ard, jadikan saya ini penjaga gudang perbendaharaan, atau istilahnya menteri keuangan lah ya, biar mudah lah. Nah, beliau mengatakan begini, inni hafizun alim. Beliau katakan saya ini pandai menjaga, hafiz, alim, dan saya punya pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, ini percaya diri. Di mana bedanya? Percaya diri itu berhenti sampai Anda mengabarkan tentang kemampuan diri Anda saja, titik, diri kita. Ini hafizun alim. Saya bisa, Pak, tugas ini insya Allah. Saya punya pengalaman dan saya mengerti, saya bisa. Titik, itu percaya diri. Tapi begitu kita membawa-bawa orang lain dalam kalimat percaya diri kita tadi itu, ya, membawa orang orang lain, ketika itulah kita takabur. Saya ulangi kalimatnya ya. Tadi Nabi Yusuf katakan, ini hafizun alim, saya bisa, Pak. Saya ngerti, saya punya ilmunya, titik, itu percaya diri. Tapi kalau dibuat koma di situ, saya ngerti, Pak, saya bisa tugas ini, insya Allah saya akan lakukan dengan baik, koma, tidak seperti yang lalu. Tidak seperti yang lalu, disitulah takabur. Apa Ibu? Tipis sekali ya, tipis sekali. Begitu kita membawa orang lain masuk dalam argumentasi rasa percaya diri kita, itulah takabur dia. Ya. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebuah perkataan disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab Imam Muslim nomor hadis 91, atau dalam kitab-kitab yang lain hampir sama redaksinya. Saya mengutip dari kitab Imam Muslim nomor hadis 91 dalam kitab beliau. Panjang kalimatnya, di ujungnya disebutkan Rasulullah mengatakan al-kibru, ada dua ciri takabur itu. Pertama, batorul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, ya, merendahkan manusia. Biasanya kalau yang satu ada, yang satunya pasti ada nih. Kalau menolak kebenaran ada, pasti merendahkan manusia. Kalau gampang merendahkan manusia, pasti susah menerima kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Dan ini akan membuat kita jauh dari keberkahan. Jauh dari barokah, Bapak Ibu. Walaupun kita ngajar banting tulang demi Allah, ngajar agama, ngajar jauh dari keberkahan. Coba aja. Coba aja, Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul. Kenapa? Karena sifat ini, mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini, sifat ini guru besarnya adalah iblis.
Iya, Al-Quran yang bilang begitu. Al-Quran yang ceritakan ini. Guru besarnya adalah iblis. Iblis dilaknat Allah. Kalau kita ngikut-ngikut, ya kecipratan laknat juga. Apa yang dirahmati Allah? Kecipratan laknat, gitu ya. Ini kan terjadi nih, ya. Saya ini pengalaman saya aja lah. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Pengalaman saya di dunia ngajar ustadz-ustadz ini Bapak Ibu ya, dunia penceramah, wah Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, antar sesama penceramah, antar sama ini tuh wah luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu sikut-sikutan, apalagi kalau sudah terkait dengan membawa jamaah umroh dan haji yang notabene ada duitnya. Waduh, luar biasa Bapak Ibu, demi Allah saya katakan luar biasa. Ya, luar biasa. Sikut, waduh, udahlah. Dahsyat sekali itu ilmu agama, nggak ada semua, kayak nggak ada isinya itu. Tadi ilmunya cuma dinnya saja, cuma syariatnya saja. Ini boleh, itu nggak boleh. Isinya milahnya nggak ada. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Nah, ini termasuk di dalamnya ini takabur seperti ini. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, ini harus kita jaga. Kalau nggak kebuka pintu keberkahan itu. Jadi saya ulangi lagi, saya akan ulangi terus. Mengajar itu barokah. Nature-nya dia memang barokah. Ngajar itu menyampaikan ilmu Allah. Anda itu duta Allah. Ilmu itu kan milik Allah. Semua ilmu itu diajarkan oleh Allah. Nggak ada dikotomi. Ya kan? Nggak ada dikotomi. Quran surat kedua 282. Tadi itu. Tapi kenapa kita nggak barokah? Coba cek. Berani berkaca kita. Berani memasang cermin di hadapan mata kita. Jujurlah kepada diri kita. Jangan-jangan sifat laknatullah ini sebagian kecilnya ada dalam kehidupan kita. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kalau gini ya, tapi Ustadz, dalam hati saya sering bilang, saya bisa lebih baik. Nggak masalah. Nggak masalah. Tadi, saya bisa lebih baik, saya bisa lebih menjaga, nggak masalah. Asal jangan merendahkan orang tersebut. Ya, ghamtun nas tadi itu, merendahkan manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi selama dia ada di dalam diri kita nggak masalah. Tapi begitu kita lahirkan perkataan itu kepada orang lain siapapun itu, ketika itu kita takabur. Ya, ketika itu kita takabur, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan saya cukup bisa menjelaskan ini kepada Bapak Ibu semua karena ini penting sekali. Bapak Ibu ya, penting sekali. Inilah kunci rahasia ya membuka pintu keberkahan itu. Pintunya sudah ada, kuncinya yang kita butuhkan sekarang. Ya, kuncinya. Baik, kita lanjut. Ini takabur tadi sudah ya. Ini sudah. Oh, ini sudah. Nah, ini mau saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Switzerland, Finlandia, Swedia, gitu ya. Itu negara makmur, Bapak Ibu. Ya, berturut-turut indeks, silakan cek di Google di mana-mana. Negara-negara itu makmur sekali. Dan Finlandia, khusus Finlandia, adalah negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Ya, pendidikan terbaik di dunia. Kenapa mereka bisa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa mereka bisa begitu? Rupanya mereka memiliki satu falsafah. Ini ada video 5 negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Ya. Kita lewati saja. Finlandia, ya, pendidikan terbaik. Bapak Ibu, negara Skandinavia itu memiliki satu falsafah yang namanya adalah janteloven, ya, falsafah dalam kehidupan mereka, janteloven. Janteloven itu 10 nilai yang mereka pegang, dan nilai-nilai itu kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti silahkan Bapak Ibu mungkin mau cari di Google, janteloven namanya, ini janteloven. Kalau kita perhatikan dan harus kita akui, ya, isinya adalah nilai-nilai anti takabur, ya. Jangan pernah berpikir bahwa Anda spesial, ini yang pertama. Jangan pernah berpikir bahwa Anda lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah berpikir Anda lebih pintar daripada orang-orang lain.
Jangan meyakinkan diri Anda bahwa Anda lebih baik daripada orang lain. Jangan berpikir bahwa Anda lebih tahu daripada orang lain. Nomor 6, jangan berpikir bahwa Anda lebih penting daripada orang lain. Wah, pokoknya nilai anti takabur semua nih. Ya, janteloven ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga mereka berkarya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, hebat kerja mereka, hasilnya mereka. Karena mereka memiliki nilai yang sebetulnya adalah nilai Al-Quran. Isi dari Al-Quran. Gitu ya. Maka itu saya tidak ragu mengatakan, ya, orang-orang Skandinavia ini kayaknya mereka mengamalkan Quran. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu isi Quran, itu nilai dari Al-Quran, anti takabur ini, yang lebih harus kita khawatir, kita tidak tahu bahwa nilai Al-Quran diamalkan oleh orang-orang lain. Sehingga mereka menjadi negara paling makmur di dunia ini, menjadi negara dengan pendidikan terbaik, Finlandia itu di atas dunia ini. Ya, karena mereka memiliki nilai anti takabur, Bapak Ibu. Ya, anti takabur. Ya. Jadi betul-betul ya, kalau kita amalkan ini barokah terbuka. Padahal mereka nggak punya sumber daya alam yang mencukupi itu, seperti misalkan negara Arab ya, negara misalkan Iran dan lain sebagainya. Nggak ada mereka. Swedia, Swiss, Finlandia nggak punya mereka tuh minyak bumi dan lain sebagainya, nggak ada. Ya. Tapi mereka memiliki satu nilai yang sebetulnya adalah milik kita, berasal dari Al-Quran, anti takabur, ya, anti takabur. Kerja sebaik-baiknya, mengajar sebagus-bagusnya, ya, tanpa perlu kita menilai orang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini anti takabur, ya, ini sama juga ini dalam bahasa Indonesia, janteloven dalam bahasa Indonesia. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau cari di rumah, ya, namanya janteloven. Nilai ini. Oke, itu yang pertama. Sekarang jam berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kurikulum ketidakbahagiaan yang kedua yang harus kita hindari ini, ya, sifat yang sama, sifat yang berasal dari makhluk yang sama, yaitu iblis, yaitu mental atau sifat victim mentality, namanya victim mentality, yaitu pada ayat masih di surat yang sama pada ayat ke-16-nya. Ya. Kalau tadi dia mengatakan, iblis mengatakan, qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api sementara dia dari tanah, ya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kalau sekarang dia berkata begini. Ayat 16 ya. Qala, ya. Di kata-kata iblis nih diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah. Qala fabima aghwaytani. Itu ya. Kata iblis begini, ya Allah, karena engkau telah mengizinkan saya tersesat, karena engkau telah membiarkan saya tersesat, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Ya. Jadi dia memposisikan dirinya, yang terjadi kepada dirinya, dia posisikan itu karena Allah mengizinkan dia tersesat, makanya dia tersesat. Sifat ini menjadikan diri kita itu selalu sebagai victim. Yang salah orang lain terus. Yang salah di luar kita terus. Ini gara-gara si anu, gara-gara sistem ini, gara-gara itu, gara-gara anu, gara-gara victim mentality. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, victim mentality. Jadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai korban, sebagai victim, itu memang lebih mudah. Ya, karena kita tidak akan bertanggung jawab situ. Ya. Tapi ketahuilah, dengan memposisikan diri sebagai korban, sebagai victim, terkunci kebarokahan hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu artinya kita mencontoh makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Ya. Dia bilang qala fabima aghwaytani. Beda dengan Nabi Adam, ya. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, walaupun iblis yang menggoda beliau. Ya. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, nanti kita sampai ke sana. Orang-orang Arab Badui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka itu imannya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki mental yang sama, yaitu victim mentality. Ya. Memposisikan diri sebagai korban. Mana dalilnya? Quran, surat ke 49, ya, surat Al-Hujurat, Bapak Ibu. Ya.
ayat ke-14. Surat Al-Hujurat, juz yang ke-26, surat ke-49, ayat ke-14. Kalimat Allah begini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata orang-orang Arab Badui, kami sudah beriman. Kata Allah, belum. Kalian belum beriman. Kalau Islam sudah, tapi belum beriman. Ya. Kenapa mereka tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena mereka memiliki victim mentality, yaitu pada ayat pada surat ke-48-nya ayat ke-15. Ya. Tadi 49 ya, sekarang 48 sebelahnya, yaitu ayat yang ke-15. Kalimat Allah menjelaskan di situ, orang-orang Arab Badui waktu berperang nggak ikut, ketika mau mengambil ghanimah dia minta ikut. Kata para sahabat, nggak bisa kalian ikut karena oleh Allah tidak dibolehkan. Nah, ketika tidak dibolehkan itu, pada kalimat di sini ya, kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah. Kalian nggak boleh ikut kami mengambil ghanimah karena itu sudah peraturan Allah, tidak boleh ikut kalian karena kalian tidak ikut perang. Ketika dibilangin begitu oleh para sahabat, mereka bilang, orang Arab Badui bilang, fasayaquluna bal tahsudunana. Kata orang Arab Badui, Allah bilang aja kalian hasad sama kami. Bilang aja kalian nggak suka sama kami. Makanya kami nggak boleh ikut. Nah, bentang-bentang kami orang kampung, bentang-bentang kami orang Badui, bentang-bentang kami orang jauh. Gitu ya. Jadi dia memposisikan diri sebagai korban. Padahal dia sendiri yang nggak ikut perang. Maka nggak dapat ghanimah oleh Allah. Tapi dia bilang, ini kalian aja yang hasad sama kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini mental ini rusak sekali, merusak Bapak Ibu. Mental yang ini luar biasa, ya, menghambat. Ini seperti rem tangan. Ya, di mobil itu rem tangan, ada rem tangan itu ya. Jadi kalau rem tangan ini masih terpasang, kita jalan kita injak gas mobil itu, mobilnya jalan tapi rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Salah orang lain terus, salah orang luar terus. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya, dia selalu jadi korban. Ya. Sampai-sampai kalau kita kenal orang itu, selama kita kenal dia selalu menyalahkan orang lain, selalu yang salah orang lain. Satu-satunya orang yang nggak pernah salah di mata dia adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu, ya, ini mental luar biasa. Ya. Mental yang menghambat keberkahan, ya Bapak Ibu. Nah, sementara Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, beliau memiliki mental yang berkebalikan dengan iblis. Maka itu Allah menyayangi beliau. Maka itu Allah mengistimewakan beliau. Quran surat kedua ayat 38 itu, Bapak Ibu. Ayat 37 ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Talaqqa diambil dari kata talaqi yang artinya mengajarkan langsung. Maka Allah ajarkan langsung kepada Nabi Adam sebuah kalimat yang dengan itu Allah menerima taubat Nabi Adam. Kenapa Allah ajarkan langsung talaqqa, talaqi? Karena Allah sangat sayang kepada Nabi Adam. Tidak ada yang diajarkan langsung kalimat itu kecuali Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Kenapa Allah sayang kepada Nabi Adam padahal beliau sudah melakukan kesalahan di surga, sama-sama dikeluarkan dari surga sama iblis, iblis dikeluarkan, Nabi Adam pun dikeluarkan. Bedanya adalah ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, padahal iblis yang menggoda beliau, ya, pada ayat ke-23 yang sudah kita kenal sama-sama, beliau mengatakan, qala rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, saya yang salah. Kami berdua yang salah nih. Saya dan istri saya yang salah. Padahal kalau Bapak Ibu tinjau di ayat ke-20-nya, ini kan 23 ya. Kalau di ayat 20-nya Bapak Ibu tinjau, lihat di ayat 20-nya. Di surat yang sama ayat 20 ya. Fawaswasa lahumas syaiton liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan, iblislah yang datang kepada beliau dan istrinya. Sehari-hari datang menggoda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa sampai akhirnya beliau tergoda. Tapi begitu larangan itu beliau kerjakan bersama dengan istrinya dan kemudian Allah mengeluarkan beliau dari surga, mengusir beliau dari surga, beliau sama sekali tidak menyebut iblis, tidak menyalahkan iblis. Padahal kalau beliau mau, beliau berhak menyalahkan iblis. Ya Allah, gara-gara iblis saya digoda terus setiap hari ya Allah. Ya, tadi ayat ke-20-nya, fawaswasa lahumas syaiton
liyubdiyalahum ma wuriya anhum min sawatihim. Tapi beliau tidak memilih kata-kata itu. Beliau mengatakan dengan kesatria, dengan gentleman, dan itu membuat Allah menyayangi beliau. Qala itu dua orang ini ya. Qala panjang lam alif. Qala, mereka berdua berkata, zolamna anfusana. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami yang salah ya Allah. Rabbana zolamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu. Ya. Itu bedanya Nabi Adam dan iblis itu. Ya. Jadi orang-orang hebatlah yang akan mengambil tanggung jawab. Saya yang salah, Pak. Saya yang keliru, Pak. Gitu ya. Mental ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tadi ada ya. Surat 2 ayat 37. Sorry, bukan 38 ya Bapak Ibu. Tadi 37 ya. Fatalaqqa tadi. Ada min rabbih kalimatin ya. Allah ajarkan langsung kalimat kepada Allah saking sayangnya karena Nabi Adam itu Nabi Adam itu memiliki sifat kesatria, maka disayang Allah. Ini saya mau ambil contoh nih, seorang anak muda yang juga sudah viral di dunia maya ya. Nih namanya Dewa Eka Prayoga nih, orang Bandung nih, anak Bandung nih Bapak Ibu, masih muda. Kisahnya luar biasa. Mungkin dia nggak tahu, kalau ada yang kenal dia sampaikan. Ya, sore ini saya mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu persis mirip seperti Nabi Adam. Ya. Jadi dia punya bisnis ceritanya, berbisnis sama teman-temannya. Kemudian datang investor untuk mendanai bisnis itu, ya sekian miliar, ya. Tahu-tahu bisnisnya gagal, teman-temannya lari semua. Cuma tinggal dia satu orang. Dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia bilang sama para investor itu, oke Pak, saya sekarang nggak punya duit, tapi akan saya kembalikan semuanya. Ya, kasih saya waktu, saya akan kembalikan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia ambil tanggung jawab itu tanpa membawa-bawa teman-temannya. Padahal itu bisnis bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, persis seperti Nabi Adam. Bapak Ibu. Akhirnya sekarang hutang 7 miliar tadi lunas, penyakitnya sembuh, dan bisnisnya luar biasa di mana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu semua nggak akan terjadi kalau tidak mengikuti Al-Quran ini. Bapak Ibu. Ya, kalau boleh saya cerita juga sedikit ya. Ya beberapa tahun yang lalu sama juga. Saya beberapa orang ya pengen bisnis, ya pengen beli mesin es batu, es kristal, ya supaya bisa bisnis sama adik-adik kelas. Ya, akhirnya ada seorang jamaah pengajian saya mengatakan, Ustadz pakai uang saya aja. Oke, 250 juta beli mesinnya. Ya, di kemudian hari nggak jalan mesin itu. Ya, akhirnya nih adik-adik kelas saya kabur semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kabur itu artinya tidak mau lagi inilah, nggak itulah, nggak itu segala macam. Sementara jamaah tadi, ya karena taunya saya, beliau juga nggak enak ke saya, Ustadz gimana ya, maaf ini gimana. Akhirnya saya bilang, Pak, boleh nggak saya cicil uang Bapak, saya kembalikan, ya sekemampuan saya. Ya tapi Ustadz jangan Ustadz sendiri, udah nggak apa-apa Pak, saya mau kembalikan aja. Ya udah, sudah berapa bulan nih sudah saya cicil Bapak Ibu. Nggak punya uang pun saya kasihkan. Gitu saya bilang sama istri, kita ikuti Al-Quran, kita ikuti Nabi Adam, sebagaimana Allah jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kira-kira 5 bulan 5 kali ya, 5 kali baru saya membayarkan, itu nggak banyak. 1 bulan saya mampu 2 juta umpamanya gitu ya. Ada ini saya kasihkan. Awal-awalnya berat karena itu uang itu segitu ya termasuk tidak sedikit ya. Begitu sekitar 5 kali, Masya Allah, Allah bukakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada ini dari sana, ada itu dari sini, ada ini dari sini. Saya sama keluarga, sama istri, Masya Allah, barokah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini bukan ini cerita, ini sharing kita. Bapak Ibu, saya yakin dalam kehidupan kita akan terjadi hal seperti ini, akan ada seperti ini. Tapi kalau kita niatkan mencontoh Al-Quran, apa yang diajarkan Allah, kurikulum ini di dalam kehidupan kita, Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu. Ya, Allah akan bergerak. Ya, Allah akan membayarnya. Tidak. Allah tidak tinggal diam. Ya, cuma kita harus konsisten. Ya, konsisten. Ya Allah, saya ikhlas. Saya niatkan betul-betul mengikuti
pengajaran di dalam Al-Quran seperti Nabi Adam. Saya mengharapkan rahmat, barokah, kasih sayang Allah. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada gunanya kita menyalahkan orang lain. Justru tepuklah dada sendiri. Saya yang salah, saya akan perbaiki, Bapak Ibu, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya, kurikulum ketidakbahagiaan yang ketiga, Bapak Ibu, wah ini luar biasa. Yang ketiga ini, saya punya pengalaman banyak ini, yaitu dendam, Bapak Ibu. Waduh, ini penyakit sekali, penyakit luar biasa. Ya, tidak hanya untuk jiwa kita, penyakit juga untuk badan kita. Jadi kalau kita perhatikan Quran surat ke-7 tadi, masih di surat ke-7, lanjut sekarang ayat ke-17, tadi ayat ke-16 ya, sekarang 17. Kita perhatikan di situ kalimat Allah, iblis mengatakan di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum," saya akan mendatangi mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan, domir atau kata gantinya berubah. Awalnya tadi di ayat ke-12, iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada dia, satu orang. Masalahnya cuma sama Nabi Adam. Sekarang kalimatnya berubah semua domirnya. "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ganti semua domirnya. Hum semuanya. Ya, artinya sekarang masalahnya dibawa oleh iblis lebih dalam lagi. Tidak cukup hanya kepada Nabi Adam saja, tapi dia dendam kepada seluruh anak keturunan Adam. Ya, dendam. Dendam ini luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Penyakit besar ini dendam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tadi saya sudah sempat cerita di awal sedikit. Saya dapat banyak pengalaman ini. Ada orang ya, Bapak Ibu, kena kanker tiroid. Ya. Ininya lehernya tuh besar. Itu hanya dalam tempo 6 bulan dari prakanker sampai stadium 4 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai akhirnya beliau wafat, meninggal. Itu sempat saya bawa ke pengobatan alternatif beberapa kali, tapi akhirnya meninggal Bapak Ibu. Ketika meninggal itu, saat meninggal itu Bapak Ibu, sesudah meninggal itu istrinya cerita. Ya, rupanya memang ada masalah. Masalahnya apa? Jadi rupanya si bapak ini punya tanah warisan di kampung halaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sejumlah tanah di kampung halamannya dia. Bapak ini tinggalnya di Bekasi. Seumur hidup dia belum pernah punya rumah. Ya, selalu ngontrak terus, ngontrak sampai anaknya dewasa, sampai anaknya kuliah dia ngontrak. Nah, begitu dengar tanah warisannya mau ditawar oleh PT Angkasa Pura untuk dijadikan bandara perintis, ya, langsung dia telepon abangnya sebagai pemegang tanah di kampungnya itu. "Bang, jual aja bang tanah kita. Saya butuh uang nih." Gitu ya. Kata abangnya begini, Oke, tunggu dulu ya sebentar lagi. Kita tawar dulu naik harga 200.000. Lumayan loh, tanah kita selisih 200.000. Ya. Kata adiknya, "Jangan bang. Biar aja, udah harga sekarang aja. Saya butuh uang untuk beli rumah." "Ya pokoknya tunggu sebentar lah, sabar aja, sabar." Ya. Rupanya oleh abangnya ditahan demi harga naik 200.000. Akhirnya oleh Angkasa Pura digeser Bapak Ibu. Ya, tanah itu. Nggak jadi kena tanah mereka, geser tanahnya. Rupanya sakit hati betul adiknya yang di Bekasi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena abangnya ngotot ingin 200.000 naik harga. Akhirnya tidak jadi Angkasa Pura mengambil tanah mereka. Mengambil tanah yang lain. Karena kalau di daerah kan masih banyak tanah itu ya. Masih bisa ke sana kemari. Kiri kanan masih ada. Akhirnya nggak jadi. Dendam mulai saat itu. Ditelepon abangnya nggak mau. Didatengin ponakannya, anak abangnya tidak mau temui. Ngomong nggak mau, ngomong ke istrinya, disampaikan minta maaf, tidak mau, tidak. Wah, pokoknya luar biasa. Dalam tempo 6 bulan, dari prakanker besar sampai akhirnya wafat. Dan itu baunya luar biasa Bapak Ibu. Kelenjar tiroid ini di leher itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia tahu, si bapak ini tahu bahwa ada masalah sama abangnya ini. Sebab itulah dia terkena kanker karena marah itu. Tapi dia nggak bisa melepaskannya, dendam itu Bapak Ibu. Nggak bisa. Dia bilang sama istrinya, "Ya gimana saya sakit hati. Ya, dia mah enak, dia punya banyak uang. Kita kan enggak. Apa dia nggak pikirin saya? Begini, begitu, dan lain sebagainya." Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dendam itu luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi
Kalau kita bercita-cita mau masuk surga, mati nanti kita cita-cita mau masuk surga, tolong pastikan kita mati sudah tidak ada dendam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena ciri penghuni surga itu bebas dari dendam. Artinya, kalau kita masih bawa dendam, kita belum termasuk ciri penghuni surga. Loh, kok Ustadz ngomongnya gitu? Al-Quran yang bicara. Quran surat ke-7 ayat 43, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini berat Bapak Ibu, berat ini. Jadi surga itu bisa diraih oleh orang miskin walaupun dia tidak punya uang. Sama beratnya melepaskan dendam itu, orang miskinkah, orang kayakah, sama. Nah, coba perhatikan kalimat Allah di situ. Ayat 43 dari surat ke-7 ya. Posisinya paling bawah itu di Al-Quran Mushaf yang Utsmani itu. Kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Masya Allah. Dan kami cabut dari hati mereka itu, penghuni surga itu, segala macam ghil, dendam. Kami cabut semuanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kalimatnya cabut. Bukan potong ya, cabut. Yang namanya cabut itu Bapak Ibu kita tahu, cabut itu artinya beserta dengan akar-akarnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kalau potong, boleh jadi akarnya masih ada. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Tajri, baru kemudian tajri min tahtihal anharu khalid, tajri min tahtihal anhar, wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, masuk surga, saling berkata di dalam surga, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah yang menunjuki kita ke sini. Tapi ciri mereka semua mati tidak membawa dendam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tolong pastikan ini. Jangan sampai kita mati membawa dendam terus berharap surga. Ya, repot nanti. Kecewa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dalam hati mereka dendam, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, jadi ini kunci keberkahan. Ya. Kalau kita punya ini, kalau kita masih pegang ini, sudah lepas saja. Dendam itu kan, kayak kita simpen sampah. Ya Bapak Ibu, kayak simpen sampah itu dalam hati kita, dalam diri kita. Semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin berpenyakit, semakin lama semakin merusak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, padahal sudah lama. Maka itu saya mendapati juga ada orang Bapak Ibu ya, udah tua ini, udah 70-an tahun. Berantem sama adiknya, udah nenek-nenek, udah punya buyut gitu ya. Satu kali berantem sama adiknya, berantem mulut itu, kalau terungkit lagi masalah yang 35 tahun yang lalu, bayangkan Bapak Ibu. 35 tahun yang lalu terungkit lagi. Ya, kakak dulu begini kan, begini, wah akhirnya Masya Allah. Beberapa bulan kemudian si nenek ini wafat. Bayangkan, masih dengan dendamnya itu Bapak Ibu itu. Nggak ada gunanya. Maka itu hidup tidak barokah. Ya. Kenapa? Sekali lagi ya, mohon maaf, ini mungkin kalimatnya nggak enak. Sekali lagi saya katakan, kalau kita punya sifat ini, maka guru kita adalah iblis. Kita menapaki jalan dia, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Ya Allah, maafkan. Ya Allah, bantu kami, bantu saya. Saya pun mungkin saya manusia biasa. Sama seperti Bapak Ibu semua, kita semua. Ya, tidak mudah memaafkan ini. Tapi bayangkanlah keberkahan hidup yang akan Allah bayar kepada kita. Keberkahan hidup dunia, mati dalam kondisi berkah nanti kita insya Allah. Masuk surga kita dengan nikmat insya Allah. Salah satunya yang terberat ini adalah melepaskan dendam, Bapak Ibu. Karena apa? Karena biasanya dendam itu kepada orang yang dekat. Dendam itu berat dia kepada orang yang dekat. Adik kah, kakak kah, ipar kah, ponakan kah, om, tante, paman, bahkan ada kepada suami juga dendam, Bapak Ibu. Luar biasa, Masya Allah. Saya kaget, Bapak Ibu. Ya, dapat SMS, WA dari jamaah. Ustadz, mohon maaf. Mohon petunjuknya, Ustadz. Iya. Kami ini sudah menikah lama, gitu ya. Udah 60-an nih, sudah pensiun, ya. Sudah menikah lama.
Tapi sejak 20-an tahun yang lalu, kami tidak lagi pernah berhubungan layaknya suami istri. Kenapa, Bu? Saya dendam, marah sama suami. Ya. Tapi ibu masih tidur satu kamar. Iya, masih. Demi anak-anak supaya mereka tidak curiga kami kenapa-kenapa. Tapi saya sudah tidak bisa. Saya dendam, Ustadz, ya, kepada suami. Dia bilang begitu. Sudah 20 tahun lebih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tolong solusinya bagaimana, Ustadz? Saya bilang, Bu, maaf ya, mungkin solusi saya ini agak terdengar nggak enak. Solusinya cuma dua. Ibu pergi meninggalkan situasi seperti ini karena tidak barokah, atau ibu maafkan. Kalau nggak bisa pergi saja, tapi gimana anak-anak? Ya, itu konsekuensinya. Daripada menanggung ketidakberkahan, ya, maka itu begitu ditanya lagi, betul, sakit ini, gejala kanker ini, gejala itu, begitu juga suaminya. Aduh, Masya Allah Bapak Ibu. Anaknya lah begini, kena narkoba, kena ini, waduh, luar biasa. Nggak barokah. Ya, hidup nggak barokah Bapak Ibu. Ya, karena sifat ini, sekali lagi saya harus sampaikan, gurunya adalah iblis laknatullah alaih. Ya, gurunya adalah iblis. Ya. Demikian pula surat Al-Hasyr, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di situ kita sudah sering membaca doanya itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang muslim yang lebih dulu dari kami, dan jangan engkau titipkan dalam hati kami sedikit pun ghil, dendam. Ya, dendam. Kedengkian, dendam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bersihkan. Bapak Ibu, ya, kita tidak akan bisa membuka keberkahan hidup ini walaupun kita menjadi guru, walaupun kita mengajar, ya, kalau ada sifat ini di dalam diri kita. Itu yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat, ya, kurikulum yang keempat atau sifat atau karakter yang keempat yang harus kita hindari, ya, ketidakbahagiaan. Quran, masih surat yang sama, tadi sudah sempat disebutkan ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Jadi rupanya sifat iblis itu, ya, karakter dia, nah ini kurikulum kita sekarang ini, yaitu dusta alias bohong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu sifatnya iblis. Dusta itu. Perhatikan kalimat Allah, ya. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi iblis menciptakan narasi, menciptakan kata-kata, disampaikan kepada Adam dan istrinya, yaitu Siti Hawa, bahwa Allah tuh tidak sayang sama kalian. Kalau sayang kok nggak boleh deketin pohon itu. Nah, itu, ya. Bahkan pada ayat 21-nya, kalau Bapak Ibu perhatikan di mushaf, ini belum saya masukkan dalam ini, lupa saya. Ayat 21-nya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan iblis bersumpah, qasam itu artinya sumpah, kepada keduanya. Iblis bersumpah bahwa dia hanya memberi peringatan yang baik saja kepada keduanya. Jadi dusta, gampang berdusta, gampang berbohong, Bapak Ibu. Itu sifat iblis. Saya punya pengalaman mengenai ini. Ya Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Jadi sekarang ini qadarullah, ya. Atas izin Allah saya bisa ketemu Bapak Ibu semua. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan, ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, Bontang, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, di Sokaraja, di macam-macam, ya. Ketemu kita hari ini, Bapak Ibu. Tapi kalau saya tarik garis ke belakang, Bapak Ibu, kenapa kita bisa ketemu sampai hari ini, segini luasnya kita bisa ketemu. Kalau saya tarik ke belakang kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika itu saya ngajar baru sedikit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru beberapa masjid saja, kalau nggak salah 2. Ya, awal-awal saya mengajar ketika itu. Ada satu masjid, ya, yang kalau saya tarik semuanya bermula dari masjid itu. Sampai hari ini saya bisa ketemu Bapak Ibu semua. Bermula dari masjid itu, ya. Saya kenal Ibu Itasia bermula dari sebuah pengajian namanya MMQ. MMQ itu bermula dari pengajian yang saya gagas dengan seorang jamaah yang ikut saya, namanya Pak Hari, yang ketika awal dari Pak Hari itu berasal dari sebuah masjid yang merekomendasikan saya di dekat Depok 2 Timur,
Nah, di situ itu dimulai dari masjid yang saya cerita ini, ya, di Depok Timur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika, sekitar 6 tahun yang lalu, ya, satu ketika saya punya jadwal ngajar subuh, taklim subuh, ya. Rumah saya di Pasar Minggu, jarak kira-kira 45 menit lah dari Depok gitu ya. Tahu-tahu saya kesiangan. Saya bangun sudah azan subuh. Ya kan saya butuh waktu 45 menit untuk sampai ke sana. Ke kamar mandi dan lain sebagainya nggak cukup waktu saya. Jadi akhirnya saya sholat di dekat rumah. Nah kemudian pihak panitianya kirim WA ke saya. Ustadz, jamaah sudah nunggu. Ustadz sudah sampai mana, bla 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 dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya katakan nih ya, ini pengalaman saya. Demi Allah, saya sudah mengetik di WA itu, ketik dusta saya. Sudah saya ketik itu kalimat dusta. Saya bilang begini, Pak, mohon maaf ya, tolong sampaikan ke jamaah saya lagi nggak enak badan. Ya, sudah saya buat ketiknya Bapak Ibu, sudah saya buat, tinggal saya pencet kirim. Nah, disitulah batin saya bergolak. Oh, ini dusta ini kalau begini nih. Kamu kan nggak sakit, telat, kesiangan bangun. Akhirnya Bapak Ibu, saya delete lagi ketikan itu. Kemudian saya ketik lagi yang sebenarnya. Mohon maaf Pak, saya telat bangunnya. Saya kesiangan bangun subuh. Tolong sampaikan jamaah saya kesiangan, saya minta maaf. Waktu saya mau kirim, bergejolak tuh dalam pikiran saya. Apa kata orang nanti, apa kata jamaah nanti, masa Ustadz telat bangun subuh? Nanti nggak dipakai lagi kamu nanti. Nggak. Saya bilang, Masya Allah, saya bismillah ingin menegakkan kejujuran, Bapak Ibu. Saya kirim. Sampai hari ini saya masih ngajar di situ. Dari situlah semua bermula. Akhirnya sampai hari ini saya kenal dengan Bapak Ibu semua. Di sini, Bapak Ibu. Jadi nggak ada. Kalau kita ikuti Quran, kalau kita ikuti demi Allah, Allah tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu. Tidak akan tinggal diam. Dalam kacamata manusia, iya. Tadi pikiran saya, wah apa kata orang, masa kamu Ustadz masa bangun kesiangan, malu-maluin nanti nggak dipakai. Iya, begitu kacamata manusia, iya. Tapi kacamata Allah tidak. Bapak Ibu yang dirahmati, tidak. Maka itu saya sekarang nggak mau lagi. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau saya lupa, saya bilang lupa. Jujur aja. Kalau saya salah, saya bilang salah. Oh, terima kasih sudah. Ya, Bapak Ibu. Itu membuka keberkahan itu nggak terasa. Kadang-kadang kita pengen tampil bagus, pengen tampil baik, menutupi kesalahan kita, kekurangan kita. Maaf Pak, saya lupa, saya perbaiki ya. Udah, nggak ada masalah. Bapak Ibu, ya kita namanya manusia, makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, jangan-jangan kita bukan manusia. Jangan-jangan kita bukan manusia. Memang salah, memang lupa. Kepada istri, kepada suami, bilang aja. Sekarang kalau kepada anak-anak, kalau saya salah, saya bilang, nah, maaf ya, Bapak salah tadi. Bapak ngomong salah, keliru tadi Bapak. Maaf ya. Nah, apa Ibu yang dirahmati Allah. Ya, rasanya kok, wah nanti anak-anak akan gimana? Enggak. Kepada jamaah gitu juga, Bapak Ibu sebagai guru, jangan takut minta maaf kepada anak murid kalau kita salah. Maaf ya, nah Bapak lupa nih, salah nih Bapak nih. Tolong ingatkan. Ibu salah, nak, tolong ingatkan kepada anak-anak. Respek anak-anak murid kepada kita luar biasa, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi kurikulum ketidakbahagiaan yang diajarkan oleh iblis ini. Laknatullah alaih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi dusta alias bohong. Dusta itu buruk sekali, Allah ancam Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam surat ke-62, surat As-Saff ayat kedua dan ayat ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan hal yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah, sungguh besar murka di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan atau tidak ada. Besar marah di sisi Allah, besar sekali. Benci betul Allah dengan orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sudahlah, kita jujur saja. Kenapa rupanya? Ya memang kita lemah, memang kita tidak mampu, ya sudah. Kita perbaiki prosesnya. Ya, kita jalani dengan enak, dengan baik. Jangan mentang-mentang kita lebih tua, jangan mentang-mentang mungkin kita guru. Saya jangan mentang-mentang ustadz terus nggak mau mengakui kekurangan, akui saja. Nggak masalah. Kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia,
bukan nabi, ya, bukan malaikat. Nah, rupanya Bapak Ibu, kalau seseorang berdusta, ini ada teori kita tinjau dari sisi kesehatan, dari sisi medicine, dari sisi kedokteran, ya, luar biasa dampaknya berdusta itu, ya. Maka itu tadi keberkahan bisa terkunci. Ada sebuah teori psikologi, ya, yang ini terkenal sekali dalam ilmu psikologi, terkenal sekali, dibangun teori ini oleh Leon Festinger, ya, yaitu cognitive dissonance theory. Teori bahwa kalau kita dishonest, kalau fakta dan isi pikiran kita itu bertentangan, tidak konsisten, ya, maka itu akan melahirkan keburukan bagi tubuh kita, ya, bagi tubuh kita. Jadi begini, inkonsistensi atau dissonance nih, ya, di poin ini langsung saya ke sini. Inkonsistensi atau dissonance is a characterized karakteristik tidak jujur atau dishonest, melahirkan uncomfortable feeling, perasaan yang tidak nyaman, yang terjadi karena ada dua pertentangan, ya, antara batin kita. Kita tahu ini dusta, tapi kita katakan. Pertentangan itu membuat kita tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu akan membuat kita sakit. Di mana rasa sakitnya itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini dia, ketika seseorang berdusta, ketika manusia berdusta, bagian otak yang paling depan namanya frontal lobe, itu lelah karena menerima informasi yang bertentangan secara bersamaan. Contoh, ya, Pak, kok terlambat datangnya? Biasanya orang akan jawab, kalau tinggal di Jakarta, biasanya akan jawab, maaf Pak, macet. Kalau dalam perjalanannya dia tidak merasakan macet, frontal lobe bagian depan ini merasakan inkonsistensi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, disitulah rasa sakitnya dimulai. Kemudian sampai kepada limbic system, ya, yang bagian tengah ada namanya hipotalamus, di situ melahirkan hormon stres yang menyampaikan sinyal kepada seluruh tubuh. Nama hormon itu adalah kortisol, dan kortisol ini kalau kebanyakan melahirkan glukokortikoid, yaitu tubuh kita mencari gula baru, menumpuknya di darah karena merasa tubuh mendapatkan ancaman. Ya, ininya begini, Bapak Ibu, bagannya begini. Ya, bagannya begini. Jadi kelenjar hipotalamus, limbik sistem kita ini, ya, tadi menerima informasi yang bertentangan dari atas, dari frontal lobe bagian depan ini, ya. Kemudian limbik sistem teraktivasi ini, hipotalamus, ya, hipotalamus teraktivasi, dia kemudian mengaktifasi kelenjar namanya pituitari, ada di bawah sedikit sebelah sini, kelenjar pituitari. Kelenjar ini kemudian mengaktifasi kelenjar yang ada di atas ginjal kita, di atas kedua ginjal kita, namanya adalah kelenjar adrenal, ya. Kita mengenal ada istilah adrenalin, ya, itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan dia menghasilkan hormon stres namanya kortisol nih, kortisol. Kortisol ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia memberikan negatif feedback sini nih, negatif feedback kepada otak. Sehingga muter terus, sampai akhirnya kortisol ini tidak terkendali, dan akhirnya menciptakan glukokortikoid di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kortisol inilah yang memakan imun, ya, imun kita. Imun kita dimakan, protein kita dimakan oleh dia, ya, menjadikan gula, ya, dijadikan gula. Protein yang harusnya jadi imun sistem jadi gula, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga orang ada yang sakit autoimun, ada yang kena kanker tadi, ya, ada yang kena kanker tiroid, kena kanker ginjal, dan lain sebagainya karena pola ini, Bapak Ibu. Nih, pola ini terjadi. Ya, kortisol. Dimulai dari mana? Ketika kita tidak berdusta, mati semua kerja ini. Ya, tidak bekerja semuanya nih, sistem ini. 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi muter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Bayangkan kalau sehari-hari kita berdusta. Kayak apa itu? Ya, sehari-hari kita berdusta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini dampaknya itu langsung kepada kita. Maka Allah katakan tadi, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Sungguh besar kebencian di sisi Allah, engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Kenapa? Karena di sistem tubuh kita sudah ditanam Allah nih, Bapak Ibu. Sudah ditanam oleh Allah di situ. Sistem tubuh kita itu. Nggak bisa lari kita. Nggak bisa lari kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya ulangi dari atas. Ya, 4 kurikulum ini. Kurikulum ini ada 4, yaitu 1 takabur. Maaf, saya keluar model begini. Ya, 1 takabur. Saya ulangi ya. Ada 4, 1 takabur. Nih. 2, menyalahkan orang lain. Ya. Menjadi victim atau victim mentality. Ya. Ketiga, dendam, Bapak Ibu. Ya, dendam. Dan yang keempat adalah dusta. Nah, Bapak Ibu, bohong. Ya, dusta atau bohong. Ini adalah 4 kurikulum ketidakbahagiaan yang harus kita buang, pelan-pelan harus kita jauhkan, sambil kita memasukkan kurikulum yang pertama tadi, yaitu kurikulum Nabi Ibrahim tadi, Bapak Ibu, membersihkan jiwa tadi ya. Ya, yang tadinya nomor 4 naik jadi nomor 2 ya, membersihkan jiwa tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 4:30 lewat 5 ya. Mungkin kita bisa menyisakan waktu beberapa untuk ada yang sharing atau tanya.